kita ini umat terakhir. Umatnya Nabi Muhammad itu umat terakhir. Tapi masuk surganya terlebih dahulu. Ini enaknya ya. Yadkhulunal jannah bighairi hisab. Ada yang masuk surga tanpa dihisab, dan itu keinginan kita. Allahumma ja'alna minhum. Mudah-mudahan kita semua termasuk umat-umat Nabi Muhammad yang masuk surga tanpa hisab, tanpa singgah di neraka, langsung masuk surga. Amin ya rabbal alamin. Apa di antara amalan-amalan supaya masuk surga tanpa dihisab, langsung tanpa singgah neraka? Banyak amalannya ya. Di antaranya hadir majelis ilmu. Jadi sesuatu yang paling membahagiakan hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hadir di majelis ilmu. Saya pengen tanya, orang masuk neraka karena apa? Jawab panjenengan. Sepakat. Masa itu? Orang banyak masuk surga karena apa? Orang masuk surga karena apa? Siapa? Selain daripada itu, amal dan ibadahnya. benar. Orang masuk neraka karena apa? Jawabannya adalah orang bisa banyak masuk neraka karena bodoh. Karena dia bodoh, tidak paham, akhirnya maksiat. Orang banyak masuk surga karena apa? Karena rahmatnya Allah. Jadi besok itu ada orang masuk surga protes karena dia menganggap masuk surga karena banyak amal ibadah. Kata Allah, kalau kamu masuk surga karena amal ibadahmu, kamu umurmu terbatas, sudah masuk surga selama 100 tahun lagi. Habis itu masuk neraka. Jadi kita bisa masuk surga, amin. Mudah-mudahan kita dimasukkan surga oleh Allah bersama Nabi Muhammad. Itu karena rahmatnya Allah, kasih sayangnya Allah. Syafaatnya Nabi Muhammad itu juga bentuk rahmat kasih sayangnya Allah. Dan kebanyakan orang masuk neraka bukan karena maksiat, tapi karena bodoh, tidak paham. Makanya di dalam Islam kedudukan ilmu ini sangat utama dan paling utama. Talabul ilmi faridatun, bukan fardun. Redaksi tulisannya talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Mencari ilmu, golek ilmu, mados ilmu, menimba ilmu, itu hukumnya sangat banget wajibnya bagi setiap muslimah, laki perempuan. Makanya Allah Subhanahu wa taala memuliakan anak Adam, manusia, Nabi Adam dan keturunannya dengan ilmu. Manusia dan hewan ini sama-sama punya sifat berani. Hewan juga punya sifat berani. Hewan punya sifat buas dan sangat buas, manusia juga lebih buas lagi. Ya. Makanya manusia ini ada unsur hewan, ada unsur malaikat. Bahkan manusia kalau begitu jelek, jeleknya ngalah-ngalahi hewan. Begitu lahir anaknya dibuang. Jelek apa enggak? Jelek. Sementara hewan dirawat. Ya, manusia dibuang. Ya Allah. Ini makanya ilmu itu hanya khusus diberikan kepada manusia. Dan ilmu itu para hadirin sifatnya bikin derajat seseorang tinggi. Makanya Allah menjelaskan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Itu ada maknanya itu. Iqra itu artinya ilmu, bacalah. Jangan hanya ilmu EQ saja, tapi spiritualnya juga. SQ-nya ya. Spiritualnya. Bismi rabbikal ladzi khalaq. Jadi konsep
dalam surat Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kalau kita ingin menjadi orang mulia atau anak turun kita menjadi anak yang mulia, maka ilmulah yang harus dicari. Makanya Nabi siapa yang disuruh milih ilmu, harta dan jabatan? Nabi Sulaiman, ya, disuruh milih ilmu, harta, jabatan. Nabi Sulaiman memilih apa? Ilmu. Karena dengan ilmu, harta, jabatan ikut. Makanya perbedaannya ilmu dengan harta. Kalau ilmu menjaga kita, kalau harta kita menjaganya. Nah, ini. Makanya Rasulullah mewariskan ilmu. Rasulullah tidak mewariskan dinar wala dirham. Nah, ini. Makanya alhamdulillah kalau di Perumahan Batuah ini ada rutinan majelis yang insya Allah mudah-mudahan Allah berikan keistiqomahan. Mudah-mudahan rumah ini diberkahi oleh Allah, anak turunnya jadikan anak yang soleh-solehah, rezekinya dimudahkan oleh Allah, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Ini penting karena majelis yang seperti ini dibanggakan oleh malaikat. Nabi pernah di dalam masjid itu ada 2 halaqah, ada 2 majelis lingkaran. Yang satunya majelis zikir, la ilaha illallah, kayak terbang, la ilaha illallah, Allah Allah. Yang satunya majelis ilmu, membahas halal haram, boleh enggak, ya. Kata Nabi dua-duanya baik, tapi Nabi duduk di mana? Duduk yang di majelis ilmu. Ya, alhamdulillah kita rutinan malam Senin, malam Rabu, malam Sabtu, ya malam Sabtu sama Guru Lukman di musola, itu ada ilmu, hendaknya ada ilmu yang dibahas. Zikir tadi Al-Quran, ada zikir jama'i, ada qasidah Muhammadiyah, ada istighosah, ada amalan-amalan yang zikirnya itu penting untuk melembutkan hati kita. Hati itu kalau lembut enak ditata. Kayak gudir itu loh. Apa gudir? Agar-agar itu. Agar-agar itu kalau lembek di sendok, ya. Puding itu kalau puding keras kayak batu kan angel dimakan. Ya. Hati yang keras seperti hati saya, kita semua ini banyak dosa. Maka dilembutkan dengan zikrullah. Ya Latif, ya Latif, ya Latif Allah. Nah, hati kalau sudah lembut gampang menerima ilmu. Nah, ini makanya masuk tarekat itu bagi orang-orang yang benar-benar orang awam dan ingin keadaan semakin baik, semakin bagus masuk tarekat, sangat bagus. Tapi ingat, jangan hanya zikir tapi tanpa ada ilmu. Satu orang ahli ilmu lebih ditakuti oleh syaitan daripada 1000 orang abid, orang yang ahli ibadah tanpa ilmu. Ibadah tok, tidak mau mencari ilmu. Jadi satu orang ahli ilmu, alim, lebih ditakuti syaitan daripada 1000 orang ahli ibadah yang tanpa ilmu. Makanya Imam Syafi'i mengatakan belajar satu bab tentang wudu, ya, tentang wudu atau sholat itu lebih baik daripada sholat 1000 rakaat. Jenengan pernah sholat 1000 rakaat? Terawih aja milih. Terawih milih berapa rakaat? Milih yang cepat. Yang cepat dan singkat. Ya. Dan lagi Ramadan ini, Februari sudah Rajab, habis Rajab Sya'ban. Ayo istrinya diingatkan yang punya hutang puasa, gitu. Termasuk istri saya banyak hutang. Tiap tahun mana? Ya, jadi cari ilmu itu kayak gitu kedudukannya, sangat-sangat luar biasa. Dalam keterangan hadis yang lain, mencari ilmu, membahas ilmu 1 jam lebih baik daripada menjenguk 1000 orang sakit. Ayo. Siapa di antara kita, saya atau kita semua pernah enggak menjenguk 1000 orang sakit? Satu orang kasih 500.000, 500.000. Pahalanya besar enggak? Menjenguk orang sakit besar. Kalau satu rumah sakit
kurang 1.000 cari di rumah sakit Pertamina, cari rumah sakit Siloam, cari sampai 1.000. Bahkan dalam keterangan hadis itu lebih baik daripada takziah ngelayat 1.000 jenazah. Pernah enggak jenengan sehari takziah 1.000 jenazah? Belum. Pahalanya besar. Dalam kitab Riyadhus Shalihin orang takziah 1 jenazah pahalanya seperti gunung Uhud. Cuma tidak ditampakkan sama Allah. Kalau ditampakkan tidak kuat ini. Batuan tidak cukup. Ya, belum. Antar lagi ke kuburan. Pahalanya besar. Apalagi meninggal orang alim. Oh, pahala. Dapat ampunan dosa juga. Dan lebih baik daripada apa? Ya Allah, menjenguk orang sakit, mengantar mayit jenazah, dan apa? Itu pahalanya luar biasa besarnya ya. Makanya, tapi bukan berarti nanti dijadikan dalil kata Pak Ustadz ada tetangganya meninggal hadir majelis dulu. Itu lebih, jangan gitu. Jangan tertipu. Wong bendino nggak meninggal juga, oh ya masukkan urip meneh. Suruh hidup lagi kan tidak mungkin ya. Ada tetangganya sakit, saudaranya sakit, kata Pak Ustadz lebih baik hadir majelis daripada menjenguk orang sakit juga ngono. Harus bijak dalam menempatkan sesuatu. Saudaranya sakit tidak tiap hari ya, jenguk. Jadi mudah-mudahan kita dengan hadis-hadis tersebut kita tetap semangat, termotivasi untuk terus mencari ilmu. Karena kedudukan ilmu ini begitu mulia. Meskipun anaknya tukang becak, meskipun anaknya tukang ojek, meskipun bapaknya bukan kiai, anaknya bisa jadi kiai. Asalkan anaknya rajin menuntut ilmu, rizki yang diberikan anaknya halal dan dekatkan kepada ulama. Berapa banyak di Jawa bukan anaknya kiai tapi jadi kiai? Banyak. Ya banyak sekali. Makanya bisa kita merubah nasab keturunan kita bisa. Ya. Nasab bukan anaknya kiai tapi jadi kiai bisa. Tapi kalau jadi Habib enggak bisa ya. Jangan ngaku-ngaku jadi Habib. Kentung nanti. Nanti ngaku-ngaku terus saja di share di grup. Ya. Jangan ngaku-ngaku jadi Habib ya. Nah, ini bahaya. Ya, betul. Didatangi Robito nanti. Ya. Habib itu hantu babinian. Kalau yang palsu ya, kalau yang asli ya ini. Kalau pengen jadi ulama bisa, tapi kalau jadi Habib tidak bisa. Bukan pilihan itu, ya bukan pilihan. Karena memang itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau Habib mulia 2. Meskipun Habibnya itu bukan orang alim, mulia karena ada darahnya Rasulullah. Apalagi Habibnya itu alim. 2 kemuliaan yang dimiliki. Ya. Makanya kita cinta sama habaib jangan pilih kasih. Mau Habibnya nakal, mau Habibnya nggak alim, tetap kita cinta karena ada darahnya Rasulullah, cucunya Rasulullah. Ya. Ini jangan pilih kasih. Kalau Habibnya nakal, ya dinasehati kalau sampean sayang. Habib jangan gini, sama Habib gitu. Kalau sayang. Tayyib, kita lanjutkan bab wudu. Insyaallah kalau ini selesai langsung bab puasa aja. Karena ntar lagi mau puasa. Jadi dipersiapkan untuk menyambut Ramadan. Ada kitabnya juga tentang puasa. Bismillahirrahmanirrahim. Tertib di dalam wudu. Tertib di dalam wudu ini termasuk rukun wudu. Rukun wudu kan ada 6. Yang pertama niat. Yang kedua membasuh wajah. Nah, niat ini dilakukan ketika membasuh wajah. Karena awal pekerjaan daripada wudu adalah membasuh wajah. Di dalam hati punya niat nawaitu wudu'a. Yang ketiga membasuh kedua tangan sampai siku. Yang keempat mengusap
sebagian kepala, sunnahnya keseluruhan. Yang kelima, membasuh kedua kaki sampai mata kaki, dilebihkan lebih bagus. Yang keenam, tertib. Nah, di sini dibahas dalam pelaksanaan amalan-amalan berwudu yang sifatnya fardu, yaitu membasuh muka tadi, membasuh kedua tangan, mengusap kepala, membasuh kaki, itu semuanya para hadirin dilakukan secara tertib berurutan, bukan kewalik-walik. Kalau kebalik-balik namanya bukan tertib. Nah, sebagaimana tata cara wudu disebutkan di dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat 6, kata Rasulullah, ibda'u bima bada'allahu bihi, mulailah pekerjaan dengan sesuatu yang dimulai oleh Allah. Ini hadis ini sebenarnya menjelaskan terkait dengan ibadah haji, bukan wudu. Tetapi ungkapan bahasa yang digunakan itu benar. Jadi hadis ini ibda'u bima bada'allahu bihi, mulailah pekerjaan itu dengan sesuatu yang dimulai oleh Allah. Ini hadisnya Nabi sebenarnya menjelaskan tentang ibadah haji, tapi ungkapan bahasanya yang digunakan itu bersifat umum ya. Makanya di dalam kajian kaidah usul fikih ada kaidah al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Jadi pedoman keumuman lafaz atau bahasa itu bukan dengan kekhususan, tapi dengan sebab latar belakang. Makanya muatan hadis ini bukan saja hanya terkhusus oleh ibadah haji, tapi untuk ibadah-ibadah yang lain boleh, seperti wudu. Ya, ini. Kemudian masalah tertib di dalam wudu ini, kalau menurut ulama, ya ini perbedaan ulama ini rahmatan lil alamin, rahmat bagi kita. Kata ulama-ulama yang bermadhab Syafi'iyah atau muridnya Imam Syafi'i, dan kecuali Imam Al-Bandaniji, ada imam namanya Imam Al-Bandaniji, menurut ulama yang bermadhab Syafi'iyah atau ulama-ulama yang pengikutnya Imam Syafi'i, kecuali Imam Al-Bandaniji dan ulama-ulama Hanabila berpendapat tertib di dalam wudu hukumnya wajib. Jadi menurut ulama yang bermadhab Syafi'i, kecuali Imam Al-Bandaniji, dan ulama yang bermadhab Hanafi, ulama bermadhab Syafi'i, ulama bermadhab Hanafi berpendapat tertib di dalam wudu hukumnya wajib, fardu wajib. Dan ini dilakukan oleh generasi salafun shalihin seperti Sayyidina Utsman bin Affan, Sayyidina Abdullah bin Abbas, Sayyidina Ali bin Abi Thalib, dan juga generasi tabi'in, generasi setelah sahabat namanya generasi tabi'in, seperti Qatadah, Abu Saur, Abu Ubaid, dan Ishaq bin Rabi'ah. Ini menurut ulama yang bermadhab Syafi'i dan Hanabilah, Hambali. Sementara ulama Hanafi dan ulama Maliki berpendapat tertib di dalam wudu hukumnya tidak wajib, sunnah. Ya, sunnah. Asal membasuh bagian-bagian yang tertulis di dalam Al-Quran, hukumnya tetap sah. Jadi hukumnya tertib menurut ulama Hanafi dan Maliki tidak wajib. Ini berbeda pendapat. Masing-masing punya dalil, saudara. Ya, masing-masing punya dalil. Kenapa? Karena Rasulullah juga pernah berwudu, membasuh muka dan kedua telapak tangan, kemudian membasuh kedua kaki, baru membasuh kepala. Nah, kalau kita madhab Syafi'i ya ikut pendapatnya Imam Syafi'i, tidak usah neko-neko, ya, jangan mengambil gampangnya. Ya. Ini dalil hadis yang digunakan oleh ulama-ulama yang mengatakan tertib berurutan di dalam wudu tidak wajib. Ya.
Wallahu a'lam bishawab. Ini masalah tertib ya. Jadi kita ikut ya, karena kita mayoritas Indonesia madhab Syafi'i ya, pakai Syafi'i ya, tertib wajib. Jadi kalau enggak tertib kayak anak kecil itu loh, belum paham wudu kan, habis tangan, habis kumur hidung, habis itu tangan, muka, itu namanya enggak tertib ya. Kemudian ada istilah muallat. Muallat itu terus menerus berkesinambungan. Jadi ketika wudu tidak boleh dipisah dengan pekerjaan selain wudu. Ngobrol atau apalah gitu ya, itu namanya muallat. Muallat itu terus menerus berkesinambungan. Jadi tidak boleh dipisah, tidak boleh diselang-selingi dengan pekerja lain sebelum prosesi wudu selesai. Ini namanya muallat. Ya, habis membasuh anggota pertama misalnya muka disusul dengan membasuh tangan. Begitu seterusnya. Tanpa ada sela, tanpa ada pemisah, tanpa ada jeda, tanpa ada spasi. Jarak di antara anggota ya. Ini perlu diperhatikan juga. Ini namanya muallat. Nah, muallat dalam berwudu hendaknya dipelihara karena sifat wudunya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sangat tampak, sangat kelihatan ya. Tidak digambarkan kecuali dengan cara terus menerus berturut-turut. Kemudian namanya hadis itu ya, kita harus mengikuti pendapatnya ulama. Tidak boleh kita pahami dewe, kita artikan menurut kita sendiri. Itu bahaya ya, berbahaya. Jadi kita harus mengikuti ulama. Biar bagaimanapun ikut ulama. Pendapatnya ulama yang bermadzhab Malikiyah, Hanafi, Hambali menyatakan muallat terus menerus berkesinambungan dalam berwudu hukumnya wajib. Apa pijakan dalilnya? Selain daripada sifat Nabi dalam berwudu, beliau selalu memelihara muallat. Ya, dalilnya pernah Rasulullah melihat seseorang sedang sholat. Ro'a Nabi sallallahu alaihi wasallam rajulan. Jadi ada seorang laki-laki sholat, sementara di kakinya, di mata kakinya itu ada tempat sebesar uang logam dirham yang tidak terkena air ya. Jadi ada laki-laki sholat, dekat mata kakinya terlihat ada kakinya yang belum kena air sebesar logam ini ya. Kemudian Rasulullah memerintahkan untuk ulangi wudumu dan sholatnya. Nah, ini jikalau muallat itu tidak wajib, maka niscaya orang tersebut akan diperintahkan oleh Rasulullah cukup membasuh kaki yang belum kena air. Karena tadi tidak sah ya, tidak sah wudunya ya, berarti ngulangi, sholatnya juga ngulangi ya. Jadi beberapa hari yang lalu sholat zuhur di musola, ada laki-laki ya, saya harus berani menegur, karena tidak saya tegur ya dosa. Jadi dia wudu, basuh kakinya itu saya juga tidak kenal dia sholat zuhur di musola ya, sering sholat zuhur itu di musola. Beberapa hari tidak kelihatan. Jadi ketika selesai wudu, ketika basuh kakinya hanya diambilkan air dari keran, dipiak gitu. Mas, saya bilang si muda kan, bukan gitu basuh kaki. Loh, kayak Pak, ya semuanya. Berarti bawahnya juga Pak? Iya, diangkat, ulangi. Terus saya bilang, kalau tidak saya tegur nanti saya yang dosa, karena saya yang tahu ya. Jadi semuanya dibasuh sampai mata kaki, sampai bawah sini. Jadi sampai belakang Pak, katanya. Iya, semuanya. Nah, ini
Ini mudah-mudahan jadi amal jariah gitu ya. Amin. Ini menunjukkan kalau ternyata umat Islam ini banyak yang belum paham gitu. Makanya tidak usah dur-dur tasawuf. Kemarin juga ya setengah bulan yang lalu rutinan di Dahor itu pas mau naik motor ya. Nah, di sebelah apartemen itu kan orang Pertamina semua loh, begitu ini bermanfaat, akan menambah kualitas ibadah kita. Dan mudah-mudahan anak-anak kita dijadikan anak yang soleh-solehah, ahli ilmu, ahli ibadah, berfaham ahlu sunnah wal jamaah, dijauhkan dari faham-faham yang merusak agama Islam, dijauhkan dari faham-faham yang tidak benar. Dan mudah-mudahan kita semua diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Maaf. Assalamualaikum.